Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita datang di tempat ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan setiap hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur selalu Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, umat pilihan-Mu Tuhan, Kau telah tebus setiap kami ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Mengucap syukur selalu Tuhan, Kau baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati jemaat Tuhan yang masih di perjalanan, bahkan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Berkati mereka yang sudah lama tidak datang. Boleh Engkau ketuk hati setiap mereka, kerinduan mereka Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan-Mu Bapa di tempat ini. Tutup buku setiap kami Tuhan. Naungi malaikat-malaikat Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami yang mengganggu jalannya ibadah kami, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap ibadah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Kita tahu Tuhan Yesus Dia sungguh indah. Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan Yesus yang agung. Terima kasih. Dia sungguh indah. Dia
kepergiannya Saudari Nesia, bawa kita dalam doa. Baik-baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai setiap rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Kau yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Oke, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus kita. Kita sudah datang dari rumah, kita datang di tempat ini. Pasti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Setiap kita yang bekerja di ladangnya Tuhan, Tuhan pasti perhitungkan, Tuhan kasih pasti jaminan hidup bagi setiap kita saudara semua. Haleluya. Kita angkat pujian, jangan lelah. Haleluya.
kasih jaga tangan kanan kiri depan belakang, kasih senyuman yang terbaik. Jangan lelah bila bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Tuhan siapkan pasti upahnya bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu, Saudara? Amin ya. Tim musik semangat. Kopi ya. Puji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagi pekerja Kristus. Kita di sini semuanya pekerja Kristus. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Lalu kita mau menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia. Amin Bapak Ibu. Haleluya ya. Dan pagi hari ini saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi menceritakan kasih Tuhan
sepanjang minggu pasti ada cerita-cerita ya. Ada cerita di mana Tuhan Yesus menolong setiap kita. Kak Kosan mau bersaksi. Halo, selamat siang. Saya ucapkan dan selamat berjumpa kembali buat semua yang ada di tempat ini. Dan 2 minggu ya saya nggak kesini, nggak ibadah. Puji nama Tuhan. Sebenarnya nggak ada kesaksian apa-apa, tapi saya cuma mau bilang saat saya nggak datang ibadah, memang hati saya lagi down. Tapi saya nggak tahu down itu kenapa, nggak tahu gimana. Tapi saya pikir selagi saya makin menjauh jarang ibadah, kok makin jauh hati saya, makin sedih, makin galau kalau kata muda sekarang. Jadi saya pikir nggak boleh nih, saya harus lawan, saya harus ibadah karena ibadah itu adalah kita bersama-sama dengan saudara seiman, kita saling menguatkan tempat itu ya. Nggak dosa kita nggak ibadah, tapi kita hilanglah itu kekuatan. Karena kalau kita beribadah, kita bertemu satu dengan yang lain, itu kita saling menguatkan. Itulah gunanya kita beribadah ya. Puji nama Tuhan. Saya sih nggak mau bersaksi apa-apa, cuma saya mau menyanyi sama Tamara, Mama saya gak boleh sama Mary kalau ini. Saya tergerak aja dengan pujian ini. Ini yang menjadi kekuatan saya dalam pujian ini. Karena saya nggak pernah tahu hari esok seperti apa. Kita semakin jauh dari Tuhan, semakin hilang arah. Jadi saya pikir kalau pas saya nyanyi, Dek Mama mau bersaksi ya hari Minggu. Kalau lagu ini Mama digerakin sudah bersaksi, Mama mau nyanyi lagu ini karena lagu ini menjadi kekuatan buat saya. Walaupun saya nggak tahu saya kenapa, tapi biarlah saya hanya bisa bicara sama Tuhan, saya bisa maju sama Tuhan, Tuhan yang lebih tahu hati saya. Itu aja sih kesaksian saya mau nyanyi sama anak keluarga saya. Lagunya dan hari esok. Ya kan itu sesuatu.
pasti ada perbedaan. Amin saudara. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap terus semangat dan taruhlah kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kita. Kita berjalan bersama Tuhan dengan kerendahan hati kita. Tuhan yang menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Kosa dan keluarga untuk pujiannya. Banyak hal kita alami, tapi kita percaya tangan Tuhan memegang setiap kita. Hidup kita ada di dalam Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Yang di belakang ada? Puji Tuhan. Kalau tidak ada, Miriam mau bersaksi? Kasih Tuhan ada di hidup Miriam, Mas. Amin. Ada kesaksian, Mas. Iya, masih malu-malu nggak apa-apa, disimpan untuk minggu depan ya. Haleluya. Dan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Nanti yang pertama dijalankan, yang kedua nanti boleh maju ke depan. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Dan untuk selanjutnya kita melihat pengumuman Senin sampai Sabtu ada doa pagi. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk doa pagi, ada persekutuan doa di situ. Yang belum ada linknya nanti boleh minta ke saudari Keke yang bisa bersama-sama. Pertama-pertama nggak apa-apa gitu ya, pertama-pertama kita mengikuti. Nanti untuk selanjutnya pasti Bapak Ibu semuanya pasti bisa mengikuti semuanya. Dan konsel sharing hari Rabu di tempat ini di gereja. Lalu ada Sabtu ada pemuda remaja di tempat ini. Dan hari Minggu kita ada sekolah minggu jam 8. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, yang punya ponakan, yang punya saudara boleh diajak di tempat ini untuk sekolah minggu jam 8. Dan jam 10 kita ada ibadah raya seperti saat ini. Pengumuman tambahan yaitu tanggal 25 itu ada ibu-ibu outing keluar ke pabrik Fiesta. Jadi diingatkan kembali kita untuk ada outing untuk ibu-ibu yang sudah mendaftar. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Dan kita mempersiapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bagian kami. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni kami, supaya Tuhan biarlah Engkau senantiasa membuat kami hidup takut akan Engkau melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Biarlah kami anak-anakmu boleh makin hari Tuhan, makin setia dan makin takut akan Engkau. Di akhir zaman ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan kami. Dan ini Tuhan yang kami perlu Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan, kiranya ada buat kami. Kami rindu Tuhan mengenal hati-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu di dalam dunia ini Tuhan. Tiada yang dapat menolong kami selain hanya Engkau juru selamat kami. Dan sudah menebus kami dari dosa. Biarlah Tuhan ajar kami untuk hidup kudus, hidup melakukan firman Tuhan, dan takut akan Engkau senantiasa. Mari Tuhan, Engkau mau bertahta juga Tuhan di atas Tuhan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semua yang hadir, kami boleh diberkati dan kami boleh pulang bukan seperti kami datang, tapi boleh ada perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami dan Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus yang memampukan kami melakukan hal-hal yang baik di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami mau sambut firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu yang akan melakukan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami juga semua jemaat yang hadir, semua kami diberkati. Karena Tuhan, berkat Kau sudah siapkan dan kami mau terima, kami mau bawa pulang berkat itu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Irmi. Shalom, selamat siang. Ya, udah siap saya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur pada Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Ibu Ismakal yang memberikan saya kesempatan luar biasa ini. Ya. Apa yang akan kita bicarakan? Kita akan sama-sama merenungkan ya firman Tuhan. Tuhan ya membawa saya pada satu perenungan mengenai kemenangan terakhir bagi orang benar. Ada kemenangan dan ada kata terakhir dan ada kata orang benar ya. Itu yuk kita sama-sama mau melihat dari kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi itu kitab yang paling akhir dari Perjanjian Lama. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sini kalau kita baca perikop ini ada dua golongan orang. Ada golongan yang namanya orang fasik, ada golongan yang namanya orang benar ya. Nah, ini saya akan bacakan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15 dulu ya. Itu adalah mengenai golongan orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang yang tidak takut akan Tuhan. Yaitu ada orang fasik, orang tidak takut akan Tuhan. Hidup semaunya sendiri aja. Saya akan bacakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara? Apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul,
orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lupa juga. Ini bicaranya orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Allah, yang menganggap Allah itu sembarangan aja, ya, tidak menghormati Tuhan, tidak menganggap ada Tuhan. Nah, ini kalau kita baca dari ayat 13 itu sudah kita kayaknya tertegun, Tuhan tuh ngomongnya keras juga ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Kita membicarakan tentang Tuhan itu apa? Kalau orang fasik ini bicaranya kata Tuhan kurang ajar tentang Tuhan. Kalau kita kan maunya cerita tentang Tuhan, tentang perbuatan yang ajaib, mujizat yang dia buat, ya, pertolongan Tuhan. Itu kan yang kita bicarakan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang kita alami kebaikan Tuhan. Ya. Tapi orang fasik ini bicaranya tidak baik, ya. Karena mereka itu bilang apa? Sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Kayaknya itu percuma lah untuk ya memelihara hubungan yang baik atau kebaktian itu percuma, ya. Itu omongannya orang fasik. Makanya kata Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku, ya. Tidak ada hormat kepada Tuhan. Katanya sih percuma kita berbakti itu percuma, pakai pakaian kabung di depan Tuhan, ya. Orang-orang tuh bilang kita ini orangnya seneng kok. Kita kan biar aja, kita ada kekurangan apa-apa, kita hidupnya aman-aman aja. Itu bicaranya orang-orang fasik, ya. Nah, ingat ya, kita pasti bukan termasuk orang-orang fasik karena kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak baik itu. Yang kita bicarakan justru adalah tentang perbuatan-perbuatan baik dari Tuhan, ya. Keajaiban-keajaiban Tuhan. Itu yang kita bicarakan, itu yang kita saksikan. Kalau nanti kesaksian tentang dari Ibu Bosa, ya, bagaimana Tuhan sudah menggerakkan hatinya untuk kembali bersemangat, untuk kembali datang ke rumah Tuhan, itu adalah tentang kebaikan Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam hati Ibu Bosa, ya. Saya teringat ya kalau apa yang tadi Ibu Bosa saksikan itu, saya teringat akan satu ayat dalam firman Tuhan. Ada di kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan makin dekat, ya. Hari Tuhan itu hari apa? Hari yang penuh dengan segala macam perkara, ya. Ada sukacita mau bertemu Tuhan, tetapi juga ada banyak aniaya, ada banyak siksaan yang akan dialami menjelang hari Tuhan itu. Tidak apa-apa, ya. Yang penting adalah kita ingat akan firman Tuhan. Tadi Ibu Bosa sudah saksikan, dia datang ke kebaktian rasanya enak gitu, ya, sehingga dia menyemangatkan dirinya untuk harus datang gitu, ya. Nah, kita juga ingatkan diri kita. Kalau sampai kita ada perasaan males-malesan ke ibadah, nanti minggu depan aja, hari ini aku mau istirahat, banyak tugas, banyak pekerjaan, tidak bisa gitu, ya. Kalau kita sudah mulai dengan pemikiran seperti itu, kita akan lesu, lemah, ya. Bukannya makin semangat, bukannya makin kuat, tapi makin lemah dan makin lemah, ya. Dan itu adalah sangat berbahaya, ya. Untuk Ibu Bosa ingat, tidak boleh langsung, ya, dia bilang kepada dirinya sendiri harus kembali, ya. Kenapa? Karena di dalam pertemuan ibadah kita itu, ya, seperti kita kalau kita
di gereja juga kan ada komisi wanita, ada komisi pria, ada komsel, itu semua menambah kekuatan kita, menambah pengertian kita, menambah sukacita kita ya. Kalau kita beribadah itu ada sukacita apa? Dalam puji-pujian yang dinaikkan, dalam mendengarkan kesaksian orang lain. Kadang-kadang kita kalau dengar kesaksian orang, oh iya ya, dia ngalami itu ya. Aku juga ngalami seperti itu, tapi dia lebih parah ya. Oh aku ucap syukur untuk aku ya, untuk Tuhan kasih tahu ya, aku tidak akan kuat kalau seperti dia ya. Nah itu menguatkan kita ya, dengan kesaksian orang-orang lain yang memberikan kita itu kekuatan. Itu menyenangkan sekali ya. Dalam puji-pujian, dalam dengar kesaksian, semuanya itu kayaknya membangkitkan iman kita ya, menyemangatkan kita. Kayaknya itu api Roh Kudus, api dalam hati kita, api Roh Kudus itu. Kalau saya mulai kita yang kalau kita menjauhkan itu kayak mau padam, kita semangatin, kita harus kembali nyalakan api itu ya. Firman Tuhan, jangan padamkan roh ya, jangan dipadamkan. Jangan roh itu terus menyala dalam hati kita. Roh Allah yang kudus itu terus menyala dalam hati kita. Kita perlu Roh Kudus ya. Menjelang hari terakhir ini, hari-hari terakhir, hari yang penuh dengan kesulitan, ya, keberatan. Ada ibu-ibu mungkin ya juga mengalami keberatan. Kalau saya pikir ya, kasihan ya orang-orang yang berumah tangga saat ini, kasihan. Kenapa kasihan? Karena suami istri mau tidak mau harus kerja. Kalau salah satu tidak kerja tidak mencukupi, tapi dua bekerja. Siapa yang jaga anak-anak? Bayar penjaga buat anak-anak mahal sekali sekarang ini. Itu semua menjadi bahan pemikiran. Tuhan, kasihan ya, kasihan itu pasangan-pasangan muda sekarang ini. Tolong ya Tuhan, untuk kita yang lebih tua ya, kita tuh memikirkan, kita tuh membayangkan keadaan itu. Kita tidak bisa menolong dengan materi mungkin ya. Mungkin keadaan kita tidak kuat untuk memberikan sokongan secara materi, tapi paling tidak kita yang sudah lebih tua ini mendoakan ya, supaya Tuhan menolong, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih pertolongan gimana caranya. Berbahagia kalau ada pasangan muda yang masih punya mama atau papa yang bisa menjaga anak-anaknya, bisa ya menjaga lah, yang bawa ke sekolah, terus menyiapkan makanan, semua itu kan perlu ada yang menjaga. Berbahagialah yang punya orang tua masih bisa menolong di dalam menjaga anak-anaknya. Tapi kalau tidak ya, kita yang tua doakan dan kita tahu Tuhan tolong. Sekarang ada juga dibuka itu penitipan anak ya. Nah di penitipan anak ini saya lihat berguna yaitu untuk pasangan-pasangan muda yang mau tidak mau harus menitipkan anaknya di suatu tempat yang aman ya, yang tidak sembarangan, supaya bisa bekerja dengan tenang dan tahu anak-anaknya dalam keadaan yang baik ya. Puji nama Tuhan ya. Ada penitipan orang anak-anak secara Kristen ya, dan itu saya lihat sangat membantu. Kalau adik saya itu pernah jadi guru ya, satu sekolah di Jakarta Barat, dan dia itu tahu ya, ada teman-teman gurunya yang kadang-kadang mengeluh, aduh kalau anak sakit gimana ya kan, dia sebagai ibu masa tega membiarkan anaknya itu sakit dengan pembantu. Ya pasti kepengennya itu menemani anaknya sakit, padahal tugas itu juga perlu ya, tidak bisa ditinggal. Itu perjuangan ya, perjuangan bagi seorang guru. Dan saya tahu bukan hanya guru, pegawai-pegawai, ibu-ibu yang bekerja ya, kalau anaknya lagi sakit itu hatinya itu kayak terpecah ya, mau jaga anaknya tidak bisa karena ingat tugas di kantor atau tugas di pekerjaannya itu. Kalau dia tidak masuk itu berarti dia tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan itu membuat banyak problem dalam kehidupan rumah tangga.
banyak pasangan-pasangan muda zaman sekarang ini, ya. Tapi puji nama Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, punyakan waktu, ya, sediakan waktu untuk selalu ada dalam ibadah, selalu ada dalam persekutuan. Paling tidak itu akan masih memberikan kekuatan, masih memberikan semangat, ya, di dalam menjalani hidup ini. Kalau tidak, maka akan hilang semangat, akan lesu. Aduh itu gimana ya, kayaknya itu banyak persoalan tidak bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita datang beribadah, kita dengar firman Tuhan, kita dapatkan firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan, mungkin nasihat dari sesama kita, ya, yang mengalami hal yang sama, kasih nasihat, gini loh caranya, oh ya bisa ya gitu ya. Nah, akhirnya itu akan menimbulkan semangat, menimbulkan iman, ya. Hari-hari akhir ini apa yang kita perlukan? Yang paling kita perlukan, kadang-kadang kita berpikir, ya kalau punya banyak uang enak, ya, gak usah kepikiran itu, ini pokoknya kan ada uang. Nah, kalau fokus kita, pikiran kita seperti itu, pokoknya ada uang. Kalau ada uang, gampang, beres semuanya. Kalau fokus kita pada uang, kita akan mengalami banyak perkara-perkara yang justru akan menjerumuskan kita. Karena kita akan mencari kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan uang, dan kemudahan-kemudahan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Perbuatan korupsi, perbuatan kejahatan, curanmor, apalagi yang lain-lain, jegal, banyak ya pekerjaan-pekerjaan tidak benar itu. Tapi kalau fokus hanya untuk dapatkan uang, untuk dapatkan uang yang banyak, karena harus bisa, ya, terus ya bisa survive di dalam kehidupan ini, akan makin terburuk. Tapi kalau pikiran kita, tujuan kita datang kepada Tuhan, ya, kita dengan kehidupan kita ini kita bawa kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu akan memberikan kita kekuatan, dan kekuatan itu yang kita perlukan. Kita membutuhkan satu hal untuk menjalani hidup ini sampai pada akhirnya, sampai kita dapatkan kemenangan hidup. Namanya IMAN, iman. Kita perlu iman, ya. Kita perlu iman. Itu yang sangat kita perlukan. Kenapa? Tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Saya akan bacakan dari Ibrani 11 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Tanpa iman, kata firman Tuhan, tidak ada perkenan Allah, ya. Tidak mungkin dapat perkenan Allah. Kalau kita mau, ya, kita harus datang kepada Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, artinya kita mencari Tuhan, kita dekatkan diri kepada Tuhan. Kita tahu, kita harus percaya Allah ada. Kalau kita sudah berpaling kepada Allah, kita sudah datang kepada Allah, tapi tidak ada keyakinan bahwa Allah ada, iman. Iman itu perlu. Iman itu yang mendorong kita, membangkitkan semangat kita, memberikan kita kekuatan untuk terus maju, melangkah, menjalani hidup ini. Kita percaya Allah itu ada, Allah itu Allah yang hidup, Dia Allah yang Maha Tahu. Dan di samping itu dikatakan juga yang lebih indah lagi, bahwa Allah memberi upah, dikasih upah, ada hadiah, ya, ada pemberian dari Tuhan, ada upahnya. Untuk apa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, pokoknya kita cari Tuhan. Tuhan, gimana dengan keadaan ini?
Ya, ada seorang ibu yang bingung. Karena apa? Itu dia punya cucu tidak bisa ambil rapor. Kenapa tidak bisa? Karena uang sekolah belum dibayar, belum dilunasi. Nanti kalau sudah bayar uang sekolah, baru akan dikeluarkan rapornya. Ya. Betapa ibu itu sedih, ya. Gimana ini? Anaknya belum kirim uang, nggak bisa bayar. Tahu saudara, memasukkan anak ke sekolah itu tidak seperti zaman dulu. Ya. Mahal sekarang sekolah itu. Waktu saya tanya, Mama berapa sih uang sekolahnya? 5 juta sebulan. 5 juta. Saya tidak bisa bayangkan 5 juta sebulan. Zaman saya kok tidak ada yang namanya segitu banyaknya ya. Ya gimana ya? Sekarang kita kerja, misalnya kalau orang tuanya kerja, kalau tidak dapatkan gaji sampai puluhan juta, mana bisa bayar ini uang sekolah setiap bulan, Bu. Bukan hanya sekali, setiap bulan 5 juta, belum lagi keperluan-keperluan yang lain. Oh Tuhan, ya gimana ya? Secara finansial kita tidak bisa membantu, tapi paling tidak kita hanya bisa ikut mendoakan supaya Tuhan gerakkan hati, ya, berkati Tuhan, berkati anaknya Tuhan, supaya bisa mengirim uang buat ini si cucu ini, ya, untuk bisa dibayar, dilunasi uang sekolahnya, sehingga rapornya bisa diterima, ya. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, ada kemurahan hati dari sekolah itu. Sekalipun belum terima rapor, anak itu masih boleh ikut, ya, ikut dalam kegiatan sekolah, ya, sambil tunggu pelunasan daripada uang sekolah itu, nanti rapornya baru dikeluarkan. Tapi tidak menghambat anak itu untuk bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Oh, luar biasa ya, sekolah yang baik sekali, ya. Sekolah yang saya percaya Tuhan memberkati sekolah itu. Ada pengertian, ya, ada satu kemurahan hati, ya. Puji nama Tuhan. Kalau si oma daripada anak cucu ini tidak punya iman dalam Tuhan, pasti dia akan terpuruk, ya. Tuh gimana sih ini, kok dibikin ini uang sekolah anaknya, terus gimana gitu, dan cucunya, dan akhirnya mungkin dia akan kesal, dia akan terpuruk. Tapi puji nama Tuhan, karena dia anak Tuhan, dan dia punya iman, makanya itu yang terjadi, ya. Cucunya masih boleh kok ikut segala kegiatan sekolah sambil menunggu pelunasan, ya. Dan itu saya rasa sih kalau hanya terima rapor aja, ya masih lumayan lah, nggak terlalu gitu, ya. Nggak terima rapor ya mungkin belum apa-apa lah, ya. Nah, puji Tuhan, semua itu Tuhan itu akan tolong, ya, kalau kita terus beriman pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu ada, Allah itu ada, Allah itu Allah yang hidup. Kalau kita datang pada Tuhan dengan tanpa iman, tanpa percaya bahwa Allah itu ada, ya percuma, sia-sia, ya. Tapi kalau kita datang menghadap pada Tuhan, yakin percaya dia ada, dia dengar apa yang saya katakan, apa yang saya minta daripadanya, dia dengar, ya. Dan Tuhan akan memberi upah. Kita sungguh-sungguh mencari dia, ada upahnya. Apa upahnya? Upahnya adalah Tuhan memberi jawaban. Jawaban Tuhan tidak tahu, ya. Cara Tuhan itu, kata firman Tuhan, caraku bukan caramu, caraku bukan jalanmu, ya. Rencanaku bukan rencanamu. Serahkan aja pada Tuhan. Dia tahu yang terbaik, ya. Kalau kita berjalan iman, kita tahu caranya menyerahkan semua kepada Tuhan. Serahkanlah rencanamu pada Tuhan, maka serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka dia akan meluruskan rencanamu, ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita teringat firman Tuhan, itu banyak memberikan kepada kita pengertian-pengertian, ya. Memberikan kepada kita keteguhan iman, memberikan kepada kita ketenangan. Makanya diperlukan iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Dia itu sanggup memberikan upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji nama Tuhan, kita tidak kekurangan, ya, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Saudara, bukan hanya saudara, bukan hanya kita, bukan hanya saya, ya, yang kadang-kadang itu
ada pemikiran seperti yang dikatakan tadi di Maliaki ya, ada pemikiran nanti ya saya bacakan tadi yang di Maliaki juga ada pemikiran bahwa bukan pemikiran seperti orang-orang fasik tadi itu ya yang ngomongnya kurang ajar kata Tuhan, tetapi ya ini yang orang-orang benar ya yang di Maliaki pasal yang ketiga ayat 16 itu saya akan bacakan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita yang takut akan Tuhan apa kita berkatakan? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Ya, apa yang kita keluhkan, apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu Tuhan dengar. Ya. Dan apa? Tuhan perhatikan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, ya. Orang-orang benar ini apa yang dipercakapkan? Dia mempercakapkan tentang Tuhan, ya, tentang segala yang baik, ya, melayani Tuhan, ya, gemar beribadah, sayang kepada rumah Tuhan, ya. Nah, kalau kita melakukan itu karena Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, menjadi milik kesayangan Tuhan luar biasa, ya. Kayak anak kecil yang menjadi kesayangan orang tuanya, apapun yang dia minta pasti dikasih sama orang tuanya. Dan apa dikatakan ini ya? Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau kita punya anak-anak itu melayani kita, kan kita pasti menaruh juga kasih sayang pada anak itu, ya. Kita kayak itu mau aja menyenangkan anak itu, kita apa yang akan kita kasih karena dia tahu menyayangi kita. Puji nama Tuhan. Nah, satu hal yang indah di ayat yang ke-18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali ada perbedaan, ya. Perbedaan antara apa? Antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada seorang orang yang besar juga, ya, seorang penulis kitab Mazmur. Dia mengalami hal yang membingungkan. Kadang-kadang mungkin kita juga seperti pemazmur ini yang namanya Asaf, ya. Dia di dalam Mazmur 73. Saya akan bacakan Mazmur 73. Pada ayat pertama dia bilang, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Wah, semua orang tahu, iyalah, kalau kita tulus hati, kita bersih hati, pasti Tuhan itu baik, ya. Tetapi yang selanjutnya ini pemikiran dia, ya. Dia lihat sekitarnya dan apa yang dia katakan. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkelanjutan kecongkakan dan berpakaian kekerasan karena kegemukan kesalahan mereka menolong. Hati mereka meluap-luap dari keangsakaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal ini? Adakah pengetahuan pada yang Maha Tinggi?
Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia. Dan itu yang Asaf ini pikirkan tentang orang fasik itu. Enak, orang fasik itu enak ya. Korban kok enak ya. Hidupnya mewah, bisa ke sana kemari, nggak ada kekurangan, nggak apa-apa. Allah nggak tahu kok. Adakah pengetahuan ada yang maha tinggi? Ya. Nah, orang-orang fasik pikir Allah tidak melihat, Allah membiarkan mereka tenang-tenang, mereka senang-senang aja, percuma ya. Dan sampai si pemazmur ini punya pemikiran ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena ulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, dia merasa, nah aku ini sudah enak, sudah baik-baik, sudah melakukan firman Tuhan. Nah kok gini aja, itu yang tidak melakukan firman Tuhan kok enak-enak. Aku kok malah yang melakukan firman Tuhan kok kayak gini ya, kok setiap hari masih gak enak gitu. Sampai ya ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maksudnya dia mau seperti orang fasik itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Terus dia ingat, kalau dia melakukan seperti orang fasik, wow, nanti dia bukan menjadi teladan bagi keturunannya, bagi anak-anak cucunya. Aduh ya. Terus akhirnya timbul keinsafannya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya. Waktu dia mikir-mikir mau jadi orang fasik aja, ikut-ikutkan korupsi nggak apa-apa, itu mereka senang-senang. Malah dia nggak tahu nggak apa-apa rupanya. Tapi terus dia merasa nggak enak. Ya, dan dia datang pada Tuhan, dia merendahkan dirinya di depan Tuhan, dia tanya kepada Tuhan, dia mau tahu, dia mau mengerti, dan Tuhan memberikan dia pengertian. Ya. Tuhan memberikan dia pengertian. Ayat yang ke 16 ya. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, Tuhan menunjukkan ini loh kesudahan mereka. Kamu kan merasa tertekan ya, hidupmu gitu-gitu aja, itu kok enak-enak ya. Tapi perhatikan apa yang menjadi kesudahan mereka. Di ayat yang ke-18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, lupa mereka kau pandang kita. Oh gitu ya, berarti kalau gitu orang fasik itu kelihatannya enak-enak senang-senang, tapi ternyata mereka itu ada di tempat yang licin. Licin berarti apa? Gampang jatuh, gampang terpeleset. Ya, kalau kita ada di tempat yang licin berarti kita ada kemungkinan jatuh terpeleset. Mereka akan terpeleset, jatuh, hancur dalam sekejap mata dikatakan dalam waktu yang singkat itu akan terjadi. Ya, kalau gitu ya untunglah aku, ya. Aku tidak ada di tempat yang licin itu. Nah, akhirnya dia sadar ya, Tuhan itu tetap Allah yang baik, tahu menempatkan kita pada tempat yang baik. Ya, puji nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Di ayat yang tadi yang dari ayat yang terakhir dari Maleakhi pasal yang ketiga dikatakan, maka kamu akan melihat ya, melihat apa? Perbedaan antara orang benar atau orang fasik, antara orang yang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Saya teringat akan suatu artikel yang waktu itu ada seorang yang namanya itu David Livingstone.
David Livingstone ini adalah seorang misionaris yang diutus oleh dari missionnya dia itu ke Afrika, dan dia dijuluki Raja Hutan, Raja Rimba ya. Di situ dia itu mengobati banyak orang Afrika dengan cara apa? Dengan cara memberikan pengobatan ya. Banyak orang Afrika yang mengenal Tuhan lewat pekerjaannya. Waktu dia meninggal, dia dibawa ke London ya, karena dia orang Inggris, dibawa ke London, dan di situ orang banyak sekali datang untuk yang menyatakan belasungkawa ya, memberikan penghormatan terakhir kepada David Livingstone ini. Waktu orang banyak itu memberikan penghormatan, ada satu orang bapak-bapak yang menangis sekali ya, dalam pakaiannya lusuh, keadaannya tidak baik. Terus ada yang tanya, bapak sedih ya? Itu temannya bapak. Apa yang dia katakan? Iya, aku menangis itu karena aku menangisi diriku sendiri, bukan menangisi dia. Dia sudah enak ya, dia mendapatkan penghormatan, dia pada waktu terakhirnya. Tapi aku lihat keadaan diriku. Ya. Dulu dia bilang, mereka itu berteman, satu pertemanan itu ya, sama-sama jadi anak Tuhan. Tapi David Livingstone, dia memberikan dirinya melayani Tuhan. Tapi aku, dia mabuk-mabukan, dia masuk dalam ya kehidupannya tidak baik ya, dan dia terluka-luka. Waktu dia melihat sahabatnya yang sepermainan dengan dia, begitu dihormati orang, begitu banyak orang memberi penghormatan pada waktu kematiannya. Kalau dia mati, siapa yang akan datang? Tidak ada yang akan mengenal dia, karena dia terluka-luka. Mungkin tidak ada keluarga, mungkin tidak ada tempat tinggal. Dia menangisi hal itu ya. Makanya kata firman Tuhan, ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah ya. Marilah ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan tinggalkan ibadah. Mari kita tetap ya datang beribadah. Mau susah, mau senang, tetaplah datang beribadah, karena ada upah ya. Firman Tuhan yang mengatakan, kalau Tuhan itu ada upahnya. Seperti tadi yang dikatakan di Ibrani pasal 10 itu tadi ya, dikatakan kan bahwa ada upah bagi orang ya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan karena kita tahu ya, dia ada, dia hidup, makanya kita sungguh-sungguh mencari dia. Dan dengan hati yang sungguh-sungguh itu ya, kita dapatkan dia. Puji nama Tuhan. Di situ ada upah apa yang diberikan Tuhan ya, yaitu tadi, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Upahnya tadi adalah bagi David Livingstone penghormatan terakhir waktu dia mati itu ya. Itu adalah upah ya, di mana akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bahwa Allah tahu apa yang dia perbuat dan Allah menghargai apa yang dia perbuat. Membawa begitu banyak orang Afrika datang kepada Tuhan, menyelamatkan begitu banyak jiwa ya. Daerah yang begitu gelap diterangi oleh firman Tuhan, oleh penyampaian firman Tuhan, oleh pelayanan David Livingstone di situ. Puji nama Tuhan, luar biasa. Biarlah kita juga ada termasuk di dalam kategori dalam golongan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan dan tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Puji nama Tuhan ya. Mari saudara, kita memeriksa hati kita ya, dan kita terus ya, Roh Allah, Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita, yang akan menolong kita terus pegang iman, terus beriman, berdiri dalam iman. Tidak ada yang bisa memgoyahkan apapun kejadian di sekitar kita. Ya, dengan iman kita tetap berdiri, kita tidak tergoyahkan. Mau bagaimanapun keadaan, Yesus Tuhan kita, kekuatan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kita akan nyanyikan Roh Kudus. Kita akan Roh Kudus.
Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam kehidupan dunia ini. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu dipegang tangan kita oleh Roh Kudus, ya. Kita akan berikan kita kekuatan senantiasa. Peganglah tanganku Roh Kudus. bersandar selalu kepadamu dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami percaya kami tidak akan goyah, kami tidak akan terbimbangkan Tuhan. Menjalani kehidupan ini bersama-Mu, itulah Tuhan ketenangan, kedamaian kami. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Engkau terus berbicara Tuhan. Terus Tuhan, Engkau menjelaskan perkara-perkara yang kami belum mengerti. Engkau singkapkan hal-hal yang masih tersembunyi bagi kami. Biar Tuhan Engkau singkapkan. Beri kami pengertian ya Bapa. Beri kami pertolongan-Mu ya Raja Mulia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, apa yang masih kurang Engkau lakukan
sempurnakan di dalam hati setiap jemaatmu. Sempurnakan firman Tuhan, supaya jemaat Tuhan makin bertumbuh, makin kuat iman, dan kiranya kuasa Roh Kudus makin menguatkan jemaatmu yang di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Tuhan Bapak yang penuh kasih, Engkau juga yang mengingat akan Ibu Gembala kami. Biar kiranya Tuhan juga memberikan kepada Ibu Lis Tuhan kuat kuasa pengurapan, sehingga Ibu Lis kembali Tuhan menjadi sehat, pulih, dan melaksanakan tugas-tugas hari seperti biasa. Haleluya. Bapak yang penuh kasih, juga seisi pastori, Engkau memberikan berkat-Mu. Terima kasih Bapak. Dan tidak lupa Tuhan mendoakan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini makin menambahkan Tuhan berkat daripada-Mu kepada semua jemaat-Mu. Jangan ada yang meninggalkan kebaktian Tuhan, jangan ada yang menjauhkan diri daripada ibadah Tuhan. Biar semua jemaat-Mu terus diingatkan untuk setia datang kepada-Mu, melayani Engkau. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Sebentar lagi Bapa di surga, kami akan menerima persekutuan tubuh dan darah-Mu. Biar melalui pelayanan ini juga Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan, boleh kembali disegarkan, boleh kembali dipulihkan untuk bisa meneruskan tugas-tugas pelayanan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kemenangan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersatu hati kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari Tuhan, saya undang saudara untuk berdiri dan untuk kita bisa bersama-sama menikmati persekutuan tubuh dan darah Yesus. Kita angkat di tangan kanan kita tubuh Yesus. Tapi sebelum kita akan memakannya, biar kita baca dan kita dengarkan dahulu firman Tuhan, ya, supaya kita tidak bersalah di dalam menerima tubuh dan darahnya. Dikatakan di sini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita memakan ini, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus atas kayu salib. Dan kita tidak makan begitu aja, tapi kita membayangkan apa yang Yesus sudah deritakan. Segala derita yang Dia tanggung itu adalah untuk memberikan kita keselamatan, untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus yang rela menjadi anak domba yang tersembelih untuk keselamatan kita. Kita memakannya bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan anggur, kawan, dan kita percaya ya, darah Yesus, darah Yesus. Saya akan bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kalau kita meminumnya ini, ingatlah setiap tetes darah Yesus, darah yang suci, darah tanpa cacat dan celah ini berkuasa mengampuni kita dari segala dosa kita. Ya, firman Tuhan di 1 Yohanes 1:7 mengatakan, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Mari kita meminumnya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Puji nama Yesus. Dan kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita syukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Peganglah tangan Tuhan Yesus. Yesus putramu yang tunggal untuk menjadi penebus kami Tuhan. Dan namanya Tuhan, nama Yesus yang memberikan kepada kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan, kalau kami anak-anakmu akan pulang ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan Engkau memberikan berkat anugerah-Mu, pimpinan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang perjalanan hidup kami ini. Ya Bapa yang baik, kami puji muliakan Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan juga dalam kami Tuhan sudah mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami percaya bagi yang sedang mengalami sakit penyakit, berilah kiranya Tuhan kesembuhan oleh kuasa pilur-pilur-Mu. Dan juga Tuhan bagi yang mengalami masalah, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang senantiasa berkuasa membuka pintu-pintu untuk boleh Tuhan orang mendapatkan jalan. Mana yang kelihatan jalan buntu, Engkau berikan jalan Tuhan. Oh Bapa yang baik, jika ada di antara anak-anak-Mu Tuhan, ada kesulitan keuangan, kami percaya Tuhan Engkau berkuasa membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu Tuhan atas setiap anak-anaknya dalam kekurangan. Sehingga tidak ada kekurangan, tapi hanya ada kelimpahan daripada-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Ya Bapa yang baik, biarlah senantiasa ada sukacita surgawi dalam hati semua anak-anak-Mu. Ada kasih-Mu Tuhan memenuhi hati kami semua Tuhan. Dan ada juga damai sejahtera-Mu ya Bapa yang ada membuat kami melangkah dalam ketenangan di dalam kepastian karena damai sejahtera ada pada kami. Haleluya. Mari saudara, kita akan pulang dengan sepenuh berkat Tuhan dan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kami kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat anugerah Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin.